Hai semuanya, kembali lagi dengan Bang Zal Review. Kali ini Bang Zal akan membahas film psikopat yang berjudul Rumah Dara. Film ini menceritakan sekelompok muda-mudi yang terjebak di rumah psikopat yang sadis. Mampukah muda-mudi tersebut selamat dari psikopat tersebut? Seperti biasa, jika kamu suka dengan channel ini, silahkan subrek saja agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Aji dan Astrid. Aji ingin membawa Astrid yang sedang hamil besar ke Sydney dan menetap di sana karena Aji diterima kerja di sana. Emang itu ya? Mereka ditemani oleh Eko, Alam, dan Jimmy untuk mengantarkan ke bandara. Dan tidak lupa pula mengajak Ladia yang sedang bekerja di restoran, yang merupakan adiknya Aji untuk mengantarkan ke bandara. Di sana, Ladia merasa kesal ke Aji atas meninggalnya kedua orang tua mereka dan tak mau mengantarkan Aji ke bandara. Gue ngeliat muka lo, balik lagi semua kejadian kecelakaan mau papa. Atas bujukan Astrid, akhirnya Ladia mau mengantarkan mereka ke bandara. Gue bakal kangen banget sama lo. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh gadis yang berdiri di tengah jalan, yang membuat Eko keluar untuk menghampiri gadis tersebut. Bentar Pak ya. Apa lagi? Dan ternyata gadis tersebut bernama Maya dan mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Dirampok? Hah? Iya. Lalu si Eko mengajak Maya naik ke mobil untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah Maya, mereka disuruh masuk ke rumah untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Mereka pun disambut oleh ibunya yang bernama Dara dan adiknya Maya yang bernama Adam. Setelah itu, Dara memberikan jamu yang katanya dapat membuat bayi kandungnya menjadi sehat dan Astrid meminumnya. Sebelum mereka pergi, Bu Dara menyuruh mereka menyantap makan malam yang telah dihidangkan di atas meja. Makanannya sudah siap. Kalian bisa langsung ke ruang makan. Aji dan Astridnya mau istirahat diantarkan Maya ke kamarnya yang berada di lantai 2. Makan malam pun telah tiba. Di sana mereka diperkenalkan dengan anak Bu Dara yang paling bungsu yang bernama Arman. Dan mereka menyantap hidangan tersebut. Ini kualitas restoran bintang. Maya yang lagi genit-genitnya merayu Eko yang sedang makan malam untuk melakukan ambur-amburukan di lantai 2. Lalu molor. Satu persatu yang menyantap hidangan Bu Dara lalu molor, yang dimana sudah diletakkan obat tidur. Ketika terbangun, Alam merasa teman-temannya tidak ada di meja makan, lalu menanyakan keberadaan teman-temannya ke Maya. Dan ia mengatakan teman-temannya ada di atas. Alam yang merasakan kepalanya masih pusing, lalu mencari teman-temannya. Di sana, Maya mencoba menggoda Alam untuk melakukan ambur-amburukan. Temani saya sebentar aja dengan apa yang kamu lihat. Namun, Alam menolak dan lalu mendorong Maya, yang membuat duel sengit pun terjadi. Karena Maya kalah duel dengan Alam, Adam pun mematahkan tangan Alam, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Aji dan Astrid. Alam pun mengejar Aji dan Astrid. Malang sekejap mata, Adam pun mendapatkan kaki Aji lalu mematahkannya. Astrid pun lari ke kamarnya dan tak lama kemudian scene pun berpindah ke Ladia, Jimmy, dan Eko yang bangun dari molornya, mendapatkan dirinya sudah terikat di suatu ruangan. Di sana, Ladia melihat Alam yang berada di ruang penyiksaan yang dilihat dari lubang kecil di pintu. Setelah Alam yang sudah dieksekusi, sekarang giliran Ladia yang dieksekusi. Dengan sekuat tenaga, Ladia pun terbebas dari ikatan, lalu menusuk Arman dengan pisau hingga modar, lalu membebaskan teman-temannya dan kabur. Scene berpindah ke Astrid yang sedang pecah ketuban, yang menandakan akan melahirkan, yang ternyata jamu yang diberikan Bu Dara untuk mempercepat lahiran kandungan. Astrid mendengar suara mobil dari luar, ia pun mengintip dari jendela sembari minta tolong. Ternyata orang tersebut datang untuk membeli daging manusia.
Setelah Astrid lahiran, Udara langsung mengambil bayinya dan lalu membawanya. Di sana, Astrid hanya bisa meratapi bayinya itu. Kita lanjut dalam pelarian Ladia, Eko, dan Jimmy. Di sana, ia dihadang oleh Maya, lalu menembaknya dengan busur panah, yang mana mengenai kuping Eko. Maya? Lalu, Budara mengambil busur panah, layaknya pro player, dan menembaki Ladia yang mengenai dadanya di hamparan hutan belantara. Setelah itu, Adam melakukan fatality ke Jimmy yang membuat Jimmy pun modar. Eko yang lari dari kejaran psikopat tersebut dan terjatuh ke tengah jalan. Sementara itu, Ladia yang sedang terluka parah kembali ke rumah psikopat tersebut untuk membebaskan Aji dan Astrid. Kita lanjut ke Aji. Aji pun masuk ke sebuah ruangan yang betapa terkejutnya ia melihat tengkorak bayi yang tak berdosa berserakan di ruangan itu. Di sana, Aji melihat istrinya yang modal ditusuk dengan tusuk konde bu psikopat yang membuat Aji naik pitam dan menghajar bu psikopat tersebut. Walaupun Aji memukul bu psikopat tersebut, ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh Ladia dan tak lama kemudian, Ladia dibawa oleh psikopat tersebut. Ternyata psikopat Arman masih diberi kesempatan hidup dan belum modar. Dan tak lama kemudian, bu psikopat kedatangan tamu sekelompok polisi yang membawa Eko ke rumah psikopat tersebut, yang ternyata masih hidup. Dia cuma pingsan. Ya, sebentar lagi juga dia sadar. Salah satu polisi melihat gulungan rekaman dan memutarnya. Di sana, ia melihat rekaman keluarga psikopat tersebut sedang menyiksa orang dengan berbagai macam bagian tubuh. Polisi itu melihat sebuah simbol yang mana simbol tersebut tertahu simbol apa itu. Dan tak lama kemudian, polisi itu melihat psikopat beserta tahun kelahirannya. Di waktu yang bersamaan, Ladia diperkaos oleh psikopat laknat tersebut. Lalu Ladia mengambil pensil lalu menusuk matanya psikopat laknat tersebut yang membuat psikopat laknat berteriak kesakitan. Yang mana teriakan itu terdengar oleh polisi. Lalu Adam mematikan kontak lampu dan psikopat pun beraksi yang membuat satu persatu polisi modar. Mbak, kenapa lampunya mati, Mbak? Seorang serif mengambil senjata api lalu menembak Maya hingga modar yang membuat bu psikopat naik darah dan menghajar polisi itu dengan senjata api yang membuat wajahnya tak berbentuk. Lalu bu psikopat menyuruh Adam membunuh mereka yang berada di atas dan membawa kepalanya ke bawah. Pertarungan psikopat Adam dengan Ladia, Jimmy, dan Eko pun dimulai. Lalu Ladia membakar psikopat Adam tersebut. Dan tidak sampai di situ, ternyata psikopat Adam masih hidup walaupun wajahnya hangus terbakar. Dan duel tersebut berlanjut yang mana Aji dan Ladia berhasil memenggal kepala psikopat tersebut. Setelah itu, Ladia menemukan pedang samurai dan memakainya untuk berjaga-jaga. Betapa terkejutnya ia melihat tubuh Eko di atas meja sudah terpotong-potong dengan gergaji mesin bu psikopat. Setelah itu, duel final pun terjadi. Tiba-tiba kaki Ladia terkena gergaji mesin yang membuat ia pun tersudutkan. Di waktu yang tepat, datanglah Aji yang merelakan tubuhnya digergaji mesin oleh psikopat gila itu. Melihat abangnya digergaji mesin di depannya, ia pun menembak psikopat gila itu. Dan tidak hanya itu, ia pun mencekik psikopat gila itu dengan kalung yang dipakainya hingga modar.
Lalulah dia membawa anak Aji pergi dari rumah itu dengan mobil yang ada di sana. Dan ternyata psikopat gila itu masih hidup. Dengan spontannya lah dia memundurkan mobilnya dan menabrakkan psikopat tersebut ke pohon. Dan ternyata psikopat gila itu belum modar dan film pun selesai. Setelah saya mencari tahu dan menanyakan ke Mbah Google, arti maksud simbol tersebut ialah sebuah aliran atau sekte yang dianut keluarga itu adalah simbol keabadian, yang mana kita dapat melihat dari tahun kelahirannya. Padahal umurnya sudah 1 abad lebih dan wajahnya tidak kelihatan menua. Dan di sana kita dapat melihat tengkorak bayi yang berserakan di lantai yang menjadi korban dari keluarga tersebut. Itulah pembahasan kita tentang film ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penyebutan kata. Saya Bang Zal, pamit undur diri. See you again next video. Bye.